Gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan pergerakan pada benda. Selain membuat benda bergerak, gaya juga bisa mengubah arah, kecepatan, bahkan mengubah bentuk benda. Jenis gaya dalam fisika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sangatlah banyak ya teman-teman. Namun di sini kita hanya akan membahas beberapa macam gaya saja. Jenis-jenis gaya tersebut dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah jenis gaya yang terjadi ketika sumber gaya tersebut bersentuhan secara langsung dengan objek yang akan menerima gaya. Contoh dari gaya sentuh yaitu gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Sedangkan gaya tak sentuh adalah jenis gaya yang terjadi ketika sumber gayanya tidak bersentuhan. Maksudnya adalah sumber dari gaya tersebut tidak mengalami sentuhan langsung dengan objek yang menerima gaya itu. Contoh dari gaya tak sentuh yaitu gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Berikut adalah penjelasan tentang macam-macam gaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot dilakukan atau digerakkan oleh makhluk hidup yang memiliki otot, sehingga gaya otot sering dilakukan oleh manusia. Setiap gerakan yang kita lakukan, sebagian besar menggunakan gaya otot. Sesuai dengan namanya, gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Bahkan ketika kita berolahraga, kita menggunakan otot. Contoh gaya otot yaitu ketika kita mendorong meja, mengangkat buku, menarik pintu, dan lain sebagainya. Yang kedua, gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang dihasilkan benda bermuatan listrik. Benda-benda yang bermuatan listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik. Contohnya seperti sebuah kipas angin. Melalui aliran listrik, maka kipas angin dapat menjadi energi gerak yang kemudian akan berputar. Contoh lainnya seperti lampu yang menyala, lemari es, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet. Benda yang mengandung gaya magnet hanya bisa menarik benda berbahan besi atau baja saja. Sementara benda berbahan plastik atau kertas tidak akan menempel pada magnet. Contoh dari gaya magnet adalah menarik benda logam seperti jarum dan paku. Yang keempat ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena terdapat dua benda atau lebih yang bergesekan. Contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita berjalan. Gesekan yang terjadi antara telapak kaki dan lantai membuat kita bisa berjalan dengan aman tanpa terjatuh. Contoh lainnya ketika kita naik sepeda, di mana akan terjadi gaya gesek antara ban sepeda dan aspal, dan lain sebagainya. Yang kelima ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi sering juga disebut dengan gaya tarik bumi. Gaya gravitasi merupakan gaya bumi yang menarik benda ke bawah. Gaya inilah yang menyebabkan semua benda di bumi akan selalu jatuh ke bawah. Contoh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika melempar koin ke atas, maka koin akan jatuh ke bawah. Nah, jatuhnya koin ini dikarenakan adanya gaya tarik bumi atau gravitasi. Contoh lain dari gaya gravitasi adalah buah yang jatuh dari pohon ketika sudah matang. Yang keenam, gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Pegas yang dimaksud di sini adalah regangan yang memiliki sifat elastis. Gaya pegas dapat muncul karena pegas tersebut bergerak, seperti merenggang atau merapat. Itu membuat bentuknya dapat kembali seperti semula setelah terjadi gaya tersebut. Contohnya seperti orang yang sedang memanah. Ketika hendak memanah, seseorang akan mengeluarkan gaya berupa menarik anak panah. Anak panah tersebut tentu akan merenggang dan memunculkan gaya. Contoh gaya pegas yaitu besi ayunan pada bayi yang elastis, sok motor, gelang karet, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang timbul akibat dari kerja sebuah mesin. Gaya mesin sangat efektif untuk membantu meringankan kerja manusia. Hal itu karena membuat manusia
tidak perlu mengeluarkan gaya penuh dalam menggunakannya. Berkat bantuan gaya mesin, sesuatu dapat berjalan dengan mudah. Contohnya, seperti pada mesin motor, mobil, atau peralatan elektronik. Yang kedelapan, gaya normal. Gaya normal bekerja pada dua benda yang saling bersentuhan dengan arah tegak lurus dari bidang sentuh. Contohnya seperti buku-buku yang bertumpu di suatu permukaan, maka permukaan tersebut akan mengerahkan gaya ke arah atas pada buku itu. Contoh lain, seseorang yang sedang bersandar ke arah dinding, maka dinding tersebut akan mendorong orang yang bersandar. Dorongan yang diberikan akan dilakukan secara horizontal. Itu adalah contoh dari gaya normal. Contohnya pada gambar di samping ini ya teman-teman. Di sini ada gaya dorongan antara benda dan permukaan tumpuan. Yang kesembilan, gaya berat. Berat adalah gaya yang disebabkan oleh adanya gravitasi terhadap suatu benda yang memiliki massa. Jadi, berat dan massa memiliki pengertian yang sangat berbeda. Massa benda tidak akan berubah, tetapi berat bisa mengalami perubahan, tergantung besarnya gaya gravitasi. Contohnya saat kita melempar koin dan buku ke atas, di mana koin akan lebih dulu jatuh, karena koin lebih berat dari kertas. Hal ini juga dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Yang ke-10, gaya hambatan udara. Gaya hambatan udara ini adalah jenis gaya gesekan khusus. Gaya ini akan bekerja pada benda ketika bergerak di udara. Gaya hambatan udara sering diamati untuk melawan gerakan suatu benda. Gaya ini bisa terlihat pada objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Contohnya skydiver, pemain ski yang menuruni bukit, atau objek dengan area permukaan yang luas. Yang ke-11, gaya tegangan. Gaya tegangan adalah gaya yang disalurkan melalui tali, kabel, atau kawat saat ditarik kencang oleh gaya yang bekerja dari ujung yang berlawanan. Gaya tegang pada ujung tali tersebut sama besar. Contohnya pada perlombaan tarik tambang dan tali untuk jemuran baju. Yang ke-12, gaya kontak. Gaya kontak merupakan gaya yang terjadi pada benda yang bersentuhan. Jenis gaya yang termasuk di dalamnya adalah gaya gesek, gaya pegas, dan sebagainya. 13, gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan konsep gaya yang bekerja pada objek atau benda yang bergerak melingkar, memutar ke arah pusat lingkaran. Contohnya adalah bandul yang diberi tali, lalu diputar secara vertikal atau horizontal. Saat diputar, tali mengalami gaya sentripetal, sehingga bandul bergerak melingkar. Contohnya ada pada gambar di samping ini ya teman-teman, di mana ketika bandul diputar, maka akan terjadi gaya sentripetal yang melingkar seperti ini. 14, gaya sentrifugal. Ini adalah kebalikan dari gaya sentripetal. Bila sentripetal menuju pusat lingkaran, gaya sentrifugal akan membuat benda menjauhi titik putaran. Pada bandul yang diberi tali dan diputar, bandul mengalami gaya sentrifugal dan berusaha menjauhi pusat lingkaran. Contohnya ada pada gambar di samping ini ya teman-teman. Pada gambar yang ini, contoh gaya sentripetal. Pada gaya sentripetal, bandul yang diputar akan menuju pusat lingkaran. Nah, sedangkan gaya sentrifugal akan menjauhi pusat lingkaran. Contohnya seperti gambar ini ya teman-teman. Dia keluar menjauhi pusat lingkaran. Nah, itulah tadi beberapa jenis gaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye-bye.